Kaulah muda, mari kita ikuti Kultum Ramadan berbagi ilmu raih berkah yang disampaikan oleh Ustazah Cut Putri Ainal Makfirah SOSI. Program ini dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kanwil Kemenak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sahabat Ramadan dimanapun berada yang dicintai Allah, hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dikenal dengan melatih kesabaran. Dilatih kita menahan haus, lapar, dan dahaga. Bukan sekedar melatih untuk menahan diri, tetapi juga menguatkan iman. Ramadan datang bukan hanya untuk membawa kewajiban berpuasa, tetapi juga memberi pesan yang besar. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah dimanapun berada, setiap kesulitan pasti ada batasnya. Setiap air mata yang jatuh juga ada gantinya. Dan setiap kesusahan dan ujian, Allah ingin memberikan ruang agar kita lebih dekat dengannya. Mungkin hari-hari ini kita merasakan masa-masa yang sulit, di mana ada saudara kita yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan kenyamanan, bahkan kehilangan rasa tenang. Namun, ujian yang datang bukan tanpa tujuan. Allah ingin kita agar lebih dekat kepadanya. Dan hari ini kita berada pada momentum Ramadan, yaitu bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk menata ulang hati kita, memperkuat rasa sabar, dan juga menyalakan harapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, dan semua baik baginya apabila ia ditimpa kesenangan, kemudian ia bersyukur, itu baik baginya. Apabila Allah menimpakan kesusahan, kemudian ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang sedang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang berbicara tentang perjuangan, bahwa Allah tidak memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang berdosa, melainkan Allah memanggil kita dengan sebutan kasih sayang dan rahmat. Wahai umat, wahai hamba-hambaku. Dalam ayat ini setidaknya memiliki 3 makna. Yang pertama, bahwa putus asa bukanlah sifat orang beriman. Yang kedua, kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih besar dari dosa dan ujian yang kita rasakan. Yang ketiga, kembali nyalakan harapan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita hari ini, agar kita tidak berputus asa karena rahmat Allah itu lebih besar. Mungkin banyak hal yang kita lakukan yang itu merupakan
dilarang oleh Allah dan yang disuruh oleh Allah tidak kita kerjakan. Namun apabila kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa kita. Setidaknya dalam musibah kali ini, marilah kita menyalakan kembali harapan dengan yang pertama, memaknai musibah sebagai ujian iman, bukan sebagai hukuman. Yang kedua, marilah kita ikhtiar dan memperkuat rasa sabar, supaya kita bisa menyalakan harapan baru, kemudian memecahkan masalah dan mencari solusi. Pesan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang mengalami musibah pada akhir-akhir ini, mungkin harta kita boleh hilang, tempat tinggal kita boleh pergi, tetapi iman kita tak boleh padam, ketenangan kita tak boleh hilang, dan ketakwaan kita harus lebih mendalam. Melalui momentum Ramadan ini, marilah kita memperkuat rasa sabar dan menyalakan kembali harapan. Semoga yang telah hilang ada gantinya dan air mata yang jatuh menjadi pahala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.